Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada kali ini kita semua dapat berkumpul di tempat sederhana ini dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan bersama-sama kita lafalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Widyanita Anggraini dengan NIM 040403211151 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi dan rasul pada saat usianya ke-40 tahun. Sejak saat itu Rasulullah SAW mulai jenjang mendakwahkan Islam. Mulainya dengan cara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan. Awalnya Rasulullah SAW hanya mengajak saudara-saudaranya saja untuk memeluk Islam, kemudian merambat ke masyarakat Mekah secara luas. Rasulullah SAW mendakwahkan Islam di Mekah selama 13 tahun dan sementara di Madinah 10 tahun. Total dakwah Rasulullah ialah sekitar 20 tahun. Puncak dakwah Rasulullah adalah pada saat Fathul Mekah, yaitu di mana Rasulullah SAW dan kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Mekah pada 10 Ramadan 8 Hijriah 630 Masehi. Namun, siapa sangka meski dilengkapi dengan dalil, mukjizat dan tanda-tanda yang terang dari Allah, masih banyak orang yang menolak dakwah Rasulullah SAW, bahkan menentangnya. Nah, di sini ada yang tahu nggak? Hal apa yang sebetulnya menyebabkan mereka menolak dan menentang dakwah Islam Rasulullah? Ada 5 motif mengapa mereka menentang dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, pengaruh dan kekuasaan yang mereka miliki akan hilang manakala akan menjadi pengikut Rasulullah SAW di antara yang menolak Islam karena motif Abu Lahab, Ummu Jamil, Al-Walid bin Al-Mughairah, Utbah bin Rabi'ah, Al-Kharij bin Qais, Al-Syahmi, dan Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kedua, ekonomi dan status sosial. Mereka menentang Rasulullah karena faktor ekonomi dan status sosial, sebab mereka khawatir jika memeluk agama Islam, maka ekonomi dan status yang melekat pada mereka akan memudar. Umayyah bin Khalaf al-Jumahi adalah satu dari mereka yang menentang dakwah Rasulullah karena motif ini, yaitu motif ekonomi. Yang ketiga, setia dengan agama nenek moyang. Para kafir tidak sudi dan tidak rela memeluk Islam. Mereka berkeyakinan bahwa agama yang benar dan lebih baik adalah agama nenek moyang, yakni menyembah berhala, bukan Islam. Mereka menentang agama Islam bertentangan dengan nenek moyangnya dan diantaranya yang memiliki motif seperti Abu Jahal dan As bin Wa'il.
Keempat yaitu iri, dengki, dan angkuh. Sebab ada juga seorang yang iri, dengki jikalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul, karena menurutnya yang pantas dan berhak menerima risalah kenabian adalah dirinya, bukan Muhammad. Al-Walid bin Al-Mughirah dan Musailamah Al-Kadzab adalah orang yang menyatakan hal demikian. Wahai Muhammad, jika kenabian itu benar, tentu orang yang berhak mendapatkannya adalah aku, bukan engkau. Sebab aku lebih tua dan lebih kaya daripada dirimu. Kata Al-Walid bin Al-Mughirah begitu. Begitu halnya dengan Amr bin Abdul Wud yang merasa tidak layak menjadi pengikut seorang yang usianya jauh lebih muda darinya. Ditambah Amr bin Wud adalah mantan seorang kesatria pada zaman jahiliyah. Pada saat Muhammad diangkat menjadi nabi, Amr bin Abdul Wud berumur sekitar 100 tahun. Sementara Salam bin Miskan, Ka'ab bin Asad, Huyai bin Al-Khattab, dan Ka'ab bin Al-Asiraf menolak dakwah Rasulullah karena dengki. Mereka dengki karena nabi yang diutus Allah dari bangsa Arab bukan dari golongan mereka, yaitu Yahudi. Adapun Salam bin Huqaiq memendam kebencian dan kedengkian karena Rasulullah berhasil menyatukan kabilah Aus Kharij dan kabilah Arab lainnya. Dan yang terakhir yaitu tidak percaya ajaran agama Islam. Mereka menentang dakwah Rasulullah karena tidak percaya dengan ajaran-ajaran Islam. Misalnya Ubay bin Khalaf dan Al-As bin Wa'il. Mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Mereka berkeyakinan bahwa kebangkitan setelah kematian adalah sesuatu yang tidak logis dan menganggap hal itu khayalan belakang. Bagi mereka kehidupannya hanya ada di dunia ini saja. Begitupun Syaibah bin Rabi'ah, seorang Nasrani. Ia tidak percaya dengan kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Bahkan ia menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai dukun. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja maupun disengaja, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru hanya datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.